Bab 1101 Manfaat setelah Perang Besar. Pemborosan energi jahat dengan cepat menarik perhatian para pemain independen di luar Stone Forest Town. Apa? Bukankah mereka mengatakan bahwa energi jahat tidak akan pernah menghilang? Berdasarkan informasi yang aku temukan, untuk menghilangkan energi jahat, seseorang perlu memutuskan sumbernya. Bisakah Zero Wing secara diam-diam menangani sumbernya? Itu tidak benar. Energi jahat kali ini seharusnya berasal dari Black Ridge Town. Namun, Black Ridge Town masih sama sekarang. Bagaimana Zero Wing melakukannya? Kalau begitu, semua orang mendiskusikan perkembangan ini. Dengan sangat cepat, kabar tentang situasi ini menyebar ke seluruh kerajaan bintang bulan. Star Moon City, kediaman Blackwater, mustahil. Bagaimana mereka bisa menghilangkan energi jahat? Abandoned Wave praktis menjerit ketika dia membaca laporan yang baru dia terima sesaat setelah dibangkitkan. Zero Wing pasti memalsukan informasi ini. Aku bisa menjamin bahwa energi jahat tidak mungkin dihilangkan. Tidak seperti kutukan, energi jahat tidak bisa dibersihkan. Itu adalah semacam energi kacau. Seperti virus yang menular, ia secara otomatis akan mengubah bentuk energi lain menjadi energi jahat. Tanpa menghilangkan sumbernya, menghilangkan energi jahat yang mencemari Stone Forest Town benar-benar mustahil. Namun, menghapus sumber lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan dia tidak tahu lokasi persis sumber itu. Jika itu benar-benar terletak di Black Ridge Town, kota yang dipenuhi monster itu bukan tempat yang bisa didatangi pemain saat ini. Selain itu, energi jahat sangat berbahaya bagi pemain. Jika pemain membenamkan diri dalam energi jahat untuk waktu yang lama, mereka akan terinfeksi dan jatuh ke dalam keadaan lemah. Pemain yang terpapar energi jahat terlalu lama bahkan akan berubah menjadi monster. Jika itu terjadi, mereka akan dilarang masuk ke domain God untuk waktu yang cukup lama. Karena konsekuensi mengerikan ini, membersihkan monster di Black Ridge Town sangat sulit. Oleh karena itu, ia dengan tegas percaya bahwa Zero Wing tidak dapat menghapus kota batu forest energi jahat. Satu-satunya kemungkinan adalah Zero Wing merilis berita palsu. Lagi pula, Zero Wing sebelumnya telah mendaftarkan banyak anggota di Battle Arena yang mereka bangun, mengumpulkan jumlah yang besar dalam biaya keanggotaan. Jika arena pertempuran hilang, para anggota itu bisa mencari kompensasi atas kerugian mereka. Oleh karena itu, niat dibalik rilis berita palsu ini tidak diragukan lagi adalah penenangan para anggota tersebut. Pemimpin persekutuan, itu benar. Mata-mata kami di Zero Wing sudah mengkonfirmasi fakta ini. Energi jahat di dalam kota memang berangsur-angsur menghilang. Pada tingkat ini, itu akan memakan waktu kurang dari 5 hari untuk semua energi jahat di kota menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, kota hutan batu akan dapat melanjutkan operasinya, kata Qin Muyun. Ekspresi jelek di wajahnya saat dia mengeluarkan dokumen lain. Tidak hanya Guild Blackwater kehilangan banyak anggota elit, tetapi prestise Guild di Star Moon Kingdom juga telah jatuh ke titik terendah. Anggota menarik diri dari persekutuan setiap menit. Kemungkinan besar, mereka harus memulihkan diri untuk waktu yang lama untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Awalnya, dengan Zero Wing telah kehilangan Stone Forest Town, Blackwater akan dapat memanfaatkan dana dan latar belakangnya untuk dengan cepat melampaui Zero Wing. Namun, sekarang Stone Forest Town baik-baik saja, apakah Blackwater bahkan bisa melampaui kecepatan pengembangan Zero Wing dipertanyakan. Ini bukan hasil yang ingin dilihat eselon atas Blackwater Corporation. Ini tidak akan dilakukan, aku tidak bisa membiarkan kota hutan batu terus ada di dunia ini. Meskipun gelombang yang ditinggalkan tidak mau menerima kebenaran dari masalah ini, faktanya sudah ada di hadapannya. Dalam hal itu, dia perlu mengambil tindakan segera. Beritahu pria itu segera. Katakan padanya aku akan mencoba memberinya pemain yang dia butuhkan. Namun, aku ingin dia memiliki pasukan monsternya secara menyeluruh melenyapkan kota hutan batu dalam waktu 5 hari. Qin Muyun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada kata-kata ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gelombang terbengkalai telah kehilangan kebijaksanaannya sedemikian rupa. Memelihara semua monster itu tidak mudah. Setiap pemain yang dikorbankan untuk mereka tidak akan dapat masuk ke domain God selama beberapa hari. Para pemain elit dan ahli Blackwater telah kehilangan satu level dari perang ini. Jika mereka dikorbankan lagi, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Wave yang ditinggalkan memelototi Qin Muyun. Jangan lupa bahwa aku masih ketua persekutuan saat ini. Tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang situasi ini, Qin Muyun tidak punya pilihan selain untuk menghubungi pria yang diperban. Api hitam, tunggu saja, kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Abandoned Wave tertawa dingin ketika dia melihat keluar jendela, matanya menatap ke arah Stone Forest Town. Di dalam kota hutan batu,
Zero Wing juga mulai membersihkan medan perang. Perang ini sangat intens. Lebih dari setengah bangunan Stone Forest Town terletak di reruntuhan. The Guild Residence adalah kekacauan yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan arena pertempuran telah menerima kerusakan signifikan dan akan mengambil sejumlah besar uang untuk diperbaiki. Namun, keuntungan mereka jauh melebihi kerugian mereka. Meskipun pasukan 200.000 monster tidak menjatuhkan senjata atau peralatan apapun, mereka telah menjatuhkan banyak bahan monster. Tetes dari monster peringkat Lord adalah bahan langka yang bisa digunakan untuk membuat senjata dan peralatan. Selain itu, monster di peringkat kepala suku atau di atasnya memiliki peluang tetap untuk menjatuhkan sejenis kristal abu-abu yang disebut kristal energi jahat. Untuk pemain biasa, item ini akan menjadi sampah yang akan mereka jual ke pedagang NPC untuk uang receh. Namun, Si Feng tahu penggunaan nyata kristal energi jahat. Ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Master Forger di masa lalu. Jika seseorang menambahkan kristal energi jahat atau kristal sihir selama menempa senjata atau peralatan, ada kemungkinan tertentu kristal ini akan memunculkan pola sihir pada item yang diproduksi. Namun, efek peningkatannya acak. Peningkatan tersebut mungkin untuk atribut dasar item, kekuatan serangan atau pertahanannya, atau bahkan atribut tersembunyi atau keterampilan tambahannya. Oleh karena itu, Evil Energy Crystal sangat dicari oleh para pemalsu di masa lalu. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, bahkan ada kasus di mana senjata emas gelap yang diproduksi menggunakan kristal energi jahat menerima atribut yang hampir menyaingi senjata epik. Dibandingkan dengan item epik, item dark gold jauh lebih mudah untuk diproduksi. Karenanya, di masa lalu, satu evil energy crystal dapat dengan mudah dijual seharga 10 koin emas. Bahkan pada harga ini, mendapatkan satu itu sangat sulit karena setelah mencapai tahap pertengahan akhir permainan. Banyak pemain tidak lagi melengkapi senjata dan peralatan yang mereka dapatkan dari monster. Sebaliknya, mereka akan menggunakan barang-barang yang dibuat khusus untuk mereka oleh para pemalsu. Pemain tentu berharap senjata dan peralatan yang dihasilkan akan kuat. Akibatnya, para pemain mengerumuni kerajaan manapun kuil dewa jahat muncul. Sementara itu, di antara 200.000 monster yang menyerang kota hutan Stone, banyak yang berada di peringkat kepala suku atau di atasnya. Akibatnya, Zero Wing meraup untung besar, mengumpulkan 2.428 kristal energi jahat di semua. Itu setidaknya 24.280 koin emas. Setelah memasukkan bahan-bahan lain yang dijatuhkan oleh monster, mereka telah mendapatkan lebih dari cukup uang untuk memperbaiki kota hutan batu. Belum lagi, bahkan setelah memperhitungkan senjata dan peralatan yang hilang dari anggota Zero Wing dalam perang. Mereka telah menjaring 114.633 senjata dan peralatan tambahan dari pasukan gabungan Blackwater, Heavens Burial, dan Pantheon. Item yang paling inferior adalah level 35 bronze equipment dengan level 40 dark gold equipment genap. Bahkan setelah membagikan rampasan sebagai kompensasi dan hadiah kepada anggota guild, jumlah yang tersisa masih mengejutkan. Setelah Si Feng membaca laporan statistik yang diberikan Aqua Rose dan Gentle Snow, dia menjadi linglung untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah mengalami banyak perang besar di masa lalu, tidak ada yang menguntungkan seperti ini. Pemimpin persekutuan, orang-orang dari paviliun rahasia meminta untuk bertemu denganmu. Bab 1102 membangun tanah suci. Mereka mencari aku. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat tawaran yang Yuan Tixin buat sebelumnya. Dia kemudian melanjutkan, suruh mereka menunggu di markas utama Candlelight untuk saat ini. Aku akan segera pergi. Perang ini telah merusak kota hutan batu yang tidak bisa dikenali lagi. Kemungkinan besar, kota tidak akan dapat melanjutkan operasi normal untuk waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, Zero Wing akan kehilangan sumber penghasilan utama. Sementara itu, rekonstruksi akan membutuhkan banyak koin. Namun, menjual kristal energi jahat tidak diragukan lagi akan menjadi langkah yang sangat bodoh. Selain itu, fungsi kristal masih belum diketahui semua orang kecuali dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengungkapkannya kepada orang lain? Namun, hanya pendapatan dari Candlelight Trading Firm tidak cukup untuk mendanai rekonstruksi. Belum lagi, ia juga membutuhkan uang untuk membangun kotanya. Memang ada kebutuhan untuk mengobrol dengan paviliun rahasia. Di antara negara-negara adikuasa di domain dewa, paviliun rahasia tidak diragukan lagi adalah yang terkaya. Penghasilan dari daftar pakar yang dikeluarkannya setiap minggu adalah jumlah yang sangat besar. Ada juga biaya konsultasi yang diperolehnya dari informasi penjualan. Adalah bodoh baginya untuk tidak mengambil keuntungan dari situasi ketika klien yang begitu kaya menyerahkan diri ke depan pintu. Ketika Aqua Rose memberitahu paviliun rahasia tentang tempat pertemuan,
Gentle Snow berjalan mendekat dan melaporkan, pemimpin guild. Banyak pemain independen saat ini menyuarakan harapan mereka agar kami segera membuka kembali Stone Forest Town, terutama para pemain yang merupakan anggota dari arena pertempuran. Mereka meminta kita untuk segera membuka kembali arena pertempuran kota. Jika tidak, mereka akan meminta Magic Crystal mereka kembali. Haruskah kita memprioritaskan perbaikan arena pertempuran terlebih dahulu untuk menenangkan para anggota ini? Jika mereka terus membuat keributan, kemungkinan besar akan ada banyak pemain yang berusaha menarik keanggotaan mereka. Sebagai wakil ketua Guild Zero Wing, Snow Gentle memiliki beberapa informasi terperinci tentang Zero Wing. Jadi, dia sangat jelas betapa buruknya Zero Wing saat ini. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa Zero Wing pasti persekutuan terkaya di kerajaan Star Moon. Lagi pula, ia memiliki firma perdagangan cahaya dan kota hutan batu yang menyediakannya dengan pendapatan. Jumlah koin yang dua tempat ini hasilkan setiap hari bisa membuat pemimpin persekutuan dari guild kelas 1 iri. Namun, ketika dia melihat akun Zero Wing, mereka mungkin juga selembar kertas kosong. Itu benar-benar membuatnya heran di mana uang yang diperoleh Zero Wing pergi. Snow Lembut tidak tahu bahwa sementara Zero Wing memang menghasilkan banyak koin, itu menghabiskan lebih banyak pengeluaran koin emas ada dalam puluhan ribu. Apakah mereka terburu-buru? Setelah memikirkan situasi itu, si Feng tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu. Beritahu mereka bahwa mereka dapat menarik diri jika mereka mau. Namun, begitu kota dibangun kembali, biaya keanggotaan untuk arena pertempuran akan ditingkatkan menjadi 1.200 sihir kristal. Selain itu, sewa untuk ruang tempur akan berlipat ganda. Jika mereka ingin menarik keanggotaan mereka, aku sangat menyambut mereka untuk melakukannya. Ini, Snow Lembut tidak bisa tidak menatap si Feng, tertegun. Mereka praktis akan mengejar pelanggan mereka jika mereka melakukannya. Sebelumnya, keanggotaan yang mereka tetapkan sudah di luar jangkauan sebagian besar pemain independen. Hanya orang bodoh yang mau membayar 1.200 sihir kristal. Belum lagi, jika mereka menggandakan sewa kamar tempur, itu bahkan mungkin mempengaruhi bisnis di Battle Arena. Bersantai. Katakan saja apa adanya. Si Feng melambaikan tangannya, tidak repot dengan penjelasan tambahan. Sebelumnya, dia telah fokus menjalankan Stone Forest Town sebagai kota kecil yang bahkan dapat dinikmati oleh pemain biasa. Sekarang, bagaimanapun, dia telah berubah pikiran. Dia bermaksud untuk mengubah kota hutan batu menjadi tanah suci untuk Pauk. Sekarang ada 3 menara sihir di kota hutan batu, kepadatan mana sekitar jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya biaya pemeliharaan 3 menara itu sangat tinggi. Mempertahankan harga saat ini tidak mungkin jika Zero Wing ingin menjaga ketiga menara tetap beroperasi. Yang paling penting, dia sekarang memiliki perintah promosi kota di tangannya. Si Feng tidak pernah bermimpi bahwa Lancelot benar-benar akan menjatuhkan barang seperti itu. Meskipun orde promosi kota ini hanya peringkat rahasia perak, itu sudah cukup untuk mempromosikan kota dasar langsung menjadi kota menengah. Ini adalah harta yang banyak diimpikan oleh guild untuk didapatkan. Tidak ada guild yang mau memperdagangkannya bahkan untuk 20 item epic. Mempromosikan sebuah kota adalah proposisi yang menantang dalam God's Domain. Itu juga sangat memakan waktu. Sedikit ketidakstabilan atau masalah keamanan dapat menyebabkan usaha sia-sia selama beberapa hari sia-sia. Namun, dengan orde promosi kota, si Feng akan dapat mempromosikan kota hutan batu menjadi kota menengah, melewati persyaratan populasi NPC sama sekali. Dia juga akan bisa mempekerjakan hingga 2.000 penjaga NPC. Pada saat yang sama, dia bisa membangun struktur pertahanan nyata daripada struktur dasar seperti menara pertahanan. Ukuran kota juga akan meningkat beberapa kali lipat. Dengan ini, Stone Forest Town akan dapat menampung lebih banyak pemain daripada meminta pemain saling menekan saat mereka berjalan di jalanan. Kota yang lebih besar pasti akan menarik lebih banyak pemain. Dia tidak khawatir kehilangan pengunjung sama sekali. Setelah Stone Forest Town dipromosikan, dia juga bisa menaikkan semua struktur di dalamnya, memperluasnya secara signifikan. Ambil arena pertempuran misalnya. Saat ini, itu hanya bangunan 5 lantai. Namun, begitu kota dipromosikan, arena pertempuran bisa memiliki hingga 8 lantai. Setelah memasukkan level bawah tanah, Battle Arena akan memiliki total 9 lantai. Dengan ini, jumlah pelanggan yang dapat mereka terima setiap hari akan meningkat secara substansial. Pada saat itu, Stone Forest Town akan menjadi mesin penghasil uang sejati. Namun, ada prasyarat untuk semua ini. Dan itu adalah uang. Selain itu harus menjadi jumlah yang cukup besar. Setelah mendengar tanggapan si Feng, Snow Gentle dengan tak berdaya memberitahu semua orang tentang aturan baru di Stone Forest Town.
Adapun si Feng sendiri, dia menggunakan return scroll untuk melakukan perjalanan ke White River City. Aturan baru itu segera membuat marah banyak pemain independen. Nolwing hanya pergi ke laut. Siapa yang mau membayar biaya keanggotaan 1.200 sihir kristal? Mereka bahkan menggandakan uang sewanya sekarang. Apa mereka pikir uang kita tumbuh di pohon? Aku akan mendapatkan pengembalian uang. Hanya orang bodoh yang akan mengunjungi kota hutan batu di masa depan. Jika aku memiliki uang sebanyak itu, aku mungkin akan menghabiskannya di Divine Colosseum. Mata-mata Blackwater yang ditanam di kota hutan batu mulai membuat keributan tentang aturan baru, meskipun banyak pemain independen menganggap kata-kata mereka masuk akal. Meskipun kepadatan mana di Stone Forest Town memang sedikit meningkat dan akan bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan mereka, harga baru hanya di luar jangkauan pemain biasa. Bahkan pemain elit tidak akan mampu untuk berlatih di arena pertempuran untuk waktu yang lama. Untuk sementara waktu, banyak anggota Battle Arena meminta pengembalian uang, merasa bahwa Zero Wing mencoba menipu mereka dari uang mereka. Sementara Aqua Rose dan Gentle Snow bergulat dengan masalah ini, si Feng duduk di sofa di dalam ruang VIP di lantai 2 Asosiasi Petualang Kota Sungai Putih. Dengan santai menelusuri desain kota-kota menengah. Pemain memiliki banyak template kota menengah untuk dipilih, dan setiap template memiliki poin kuat. Demikian juga, template yang berbeda memiliki harga yang berbeda pula. Beberapa template lebih cocok untuk pengembangan ekonomi melalui NPC. Kerangka semacam itu memungkinkan popularitas kota meningkat jauh lebih cepat. Demikian pula, ada template yang diarahkan pada pembangunan ekonomi melalui pemain. Selain itu, beberapa template memfasilitasi perekrutan penjaga NPC yang kuat. Bagaimanapun, banyak jenis template tersedia tergantung pada jenis kota yang ingin dibangun oleh pemain. Tidak seperti merebut kota, mempromosikan kota jauh lebih murah. Selain itu, karena si Feng menggunakan pesanan promosi, biayanya bahkan lebih rendah. Dia hanya perlu menghabiskan 3.000 emas untuk mempromosikan kota hutan batu ke status kota menengah. Setelah menerapkan identitasnya sebagai pelindung kota, ia akan menerima diskon 20% dan hanya perlu membayar total 2.400 emas. Penghematan ini membebaskan lebih banyak uang, yang memungkinkannya memilih template yang lebih baik. Benar saja, template yang tersedia di sini cukup rendah jika dibandingkan dengan yang dijatuhkan oleh Lancelot. Dengan memperhatikan dengan seksama, si Feng memperhatikan beberapa template yang hanya tersedia baginya karena gelar City Protector-nya. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi desain kota yang dijatuhkan oleh Lancelot. Si Feng kemudian berbalik ke kecantikan NPC yang berdiri di samping dan mengeluarkan desain kuno dari tasnya. Dengan lembut, dia bertanya, jika aku ingin menggunakan desain ini di sini, berapa biayanya? Bab 1103 Desain Grandmaster. Melihat desain yang diungkapkan si Feng, mata kecantikan NPC melebar saat desain menuntut perhatian penuhnya. Hanya setelah beberapa waktu dia membuka mulutnya dan berkata, pelindung Tuhan, kualitas bahan konstruksi dan tingkat keterampilan yang dibutuhkan ini sangat tinggi untuk desain ini. Aku tidak dapat memberikan jawaban langsung. Aku harus meminta ketua asosiasi untuk menilai desain. Apakah tuanku bersedia menunggu di sini sebentar? Bahkan kamu tidak bisa memberikan harga yang tepat? Si Feng bertanya pada administrator senior wanita. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dalam asosiasi petualang, NPC dikategorikan menjadi anggota staf biasa, administrator, administrator senior, wakil ketua asosiasi, dan ketua asosiasi. Masing-masing melayani petualang dari status bintang 1 hingga bintang 5. Siapapun yang mampu menjadi administrator senior bahkan memiliki wawasan dan pengetahuan untuk menyaingi NPC Lifestyle Master. Meskipun desain ini compang-camping, aku yakin Grandmaster memproduksinya. Desain kota Grandmaster berada di luar ruang lingkup kemampuan penilaian aku. Di cabang kami, hanya Master Association yang dapat menilai ini, administrator senior menjelaskan, tersenyum pahit. Baiklah, biarkan ketua asosiasi menilai itu, kalau begitu. Si Feng mengangguk. Saat mempromosikan sebuah kota di God's Domain, memilih desain hanyalah salah satu bagian dari proses, sementara menggunakan desain untuk membangun kota adalah hal lain. Proses promosi tidak sesederhana menangkap kota dasar. Orang bisa mengatakan bahwa sebuah kota baru benar-benar mulai beroperasi setelah menjadi kota menengah. Asosiasi Adventurer biasanya menyediakan pemain dengan banyak desain template untuk dipilih. Harga mereka biasanya berkisar antara 1.000 hingga 3.000 emas. Asosiasi petualang hanya akan menawarkan beberapa desain master kepada seseorang yang menikmati status petualang bintang 4, seperti dirinya. Template ini dapat berharga antara 4.000 hingga 5.000 emas. Desain master kira-kira 15% lebih baik daripada desain normal.
Meskipun 15% tampak seperti perbedaan kecil, itu akan sangat efektif di kota menengah. Misalnya, ketika bonus itu digunakan untuk meningkatkan popularitas kota di antara NPC. Kota yang awalnya bisa mendapatkan 100 poin popularitas setiap hari akan mendapatkan 115 poin dengan desain utama. Biasanya, banyak tenaga kerja dan sumber daya diperlukan untuk mendapatkan tambahan 15 poin. Selain itu, desain master menarik lebih banyak pencarian dan acara yang akan meningkatkan popularitas kota, memungkinkan kota untuk mencapai peringkat berikutnya jauh lebih cepat. Tentu saja, pemain dapat memilih untuk memproduksi desain kota mereka sendiri. Hanya saja, sebagian besar desain pemain tidak akan mendekati template asosiasi adventurer. Sangat sedikit pemain yang beruntung atau perancang jenius yang dapat merancang desain kota lebih baik daripada template yang tersedia. Jika seorang pemain menciptakan desain seperti itu, berbagai guild besar di Gods Domain akan berebut membeli, menawarkan sekitar 3.000 emas. Jika desain mencapai standar master, harga minimum adalah 5.000 gold. Namun, sangat sedikit pemain yang dapat membuat desain dengan standar seperti itu. Orang-orang ini bahkan lebih jarang daripada Master Forges. Di antara 28 item yang dijatuhkan Lancelot, 20 adalah bahan epik. Dari 8 yang tersisa, 3 adalah senjata epik dan potongan peralatan, hiasan kepala baju besi kain, staff, dan sepasang gelang pelat baja. Gelang itu adalah yang terbaik di antara mereka menurut pendapat Si Feng. Angry Tyrant, Plat Armor, Brushes, Epic Rank. Level 40 level 100. Persyaratan peralatan, kekuatan 1200. Pertahanan plus 755. Level 40. Kekuatan plus 60, agility plus 32, ketahanan plus 35. Abaikan level plus 5. Abaikan 20% dari pertahanan target. Tingkatkan efek kekuatan sebesar 15%. Keterampilan pasif tambahan 1 frenzy darah. Ketika HP pengguna jatuh di bawah 50%, kekuatan meningkat 20%, kecepatan serangan meningkat 30%, dan kerusakan yang diterima meningkat 20%. Keterampilan pasif tambahan 2 Angry Blow, saat menyerang, ada peluang tertentu untuk meningkatkan kekuatan sebesar 100%. Gelang itu adalah kumpulan kekerasan. Peningkatan efek kekuatan, khususnya, jarang terjadi bahkan pada senjata dan peralatan epik. Tanpa ragu, Si Feng mengambil gelang itu untuk dirinya sendiri. Dengan ini, ia memiliki total 5 item epik dan 1 item legendari yang terpecah pada dirinya. Setelah memasukkan peralatan set sihir level 50, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari tier 2 berserker dari level yang sama. Hanya fisik dan keterampilannya yang masih agak rendah. Adapun 5 item yang tersisa, 2 adalah Magic Scrolls tier 4, 2 adalah desain, dan yang terakhir adalah Town Promotion Order. Ketika Si Feng menemukan bahwa salah satu dari 2 desain itu adalah desain kota, dia sangat gembira. Biasanya, desain kota yang dijatuhkan di lapangan berasal dari master. Itu setara dengan menghemat 5.000 emas. Selain itu, Si Feng sangat menyukai penekanan berat desain kota ini pada transportasi. Transportasi mungkin tampaknya tidak terlalu penting, tetapi memiliki efek kota yang cukup istimewa. Begitu kota itu selesai, selama kota itu menghabiskan jumlah uang yang cukup, kota itu akan membuka kereta transportasi antar kota. Tidak hanya gerbong ini bisa mengangkut pemain, tetapi mereka juga bisa memungkinkan pedagang NPC untuk mencapai kota lebih cepat. Itu adalah desain yang mampu meningkatkan popularitas kota di antara pemain dan NPC. Sekarang dia telah mengkonfirmasi bahwa ini adalah desain Grandmaster. Si Feng merasakan tanah suci bagi para pemain yang memanggilnya. Desain Grandmaster 30% lebih kuat dari template normal. Di masa lalu, bahkan desain Grandmaster biasa bisa menjual puluhan ribu emas, apalagi desain ini pada tahap permainan ini. Saat ini, Si Feng tidak akan menjual desain bahkan jika ia ditawari 1 juta emas. Ketika Si Feng berpikir tentang gerbong yang akan segera melakukan perjalanan bolak-balik dari kota hutan batu, jantungnya berdetak kencang. Pada tahap permainan ini, Mons sangat langka. Kereta bisa menghemat banyak waktu pemain saat bepergian ke kota hutan batu. Pemain akan jauh lebih bersedia untuk tinggal di kota hutan batu. Bahkan ketika Maun menjadi populer di masa depan, bagaimana Kamen Maun dapat bersaing dengan kereta? Selain itu, kecepatan gerbong tidak selalu sama. Setelah Stone Forest Town menjadi kota lanjutan, gerbong akan ditingkatkan menjadi gerbong lanjutan. Hanya dengan maun besi misterius yang bisa menyamai kecepatan kereta canggih. Setelah transportasi tidak lagi menjadi penghalang, pemain apa yang tidak ingin mengunjungi kota hutan batu? Mengesampingkan Battle Arena, sekarang Stone Forest Town memiliki 3 menara sihir. Pemain independen dapat menikmati 2 kali lipat manfaat dari beristirahat di sebuah hotel.
Saat ini, hotel-hotel di kota hanya sedikit kurang efektif daripada kamar pribadi di tempat tinggal persekutuan. Biasanya, pemain independen hanya bisa bermimpi memiliki efek ini. Dengan 3 kondisi utama ini, kota hutan batu tidak diragukan lagi akan menjadi tanah suci bagi para pemain. Setelah Si Feng menunggu di kamar sebentar, administrator NPC kembali ke kamar dengan desain tahunnya. Lord Protector, Asosiasi Master kami telah menilai desain kamu dan mengonfirmasikannya sebagai desain Grandmaster. Namun, karena persyaratan untuk desain Grandmaster ini sangat tinggi, biaya konstruksi akan jauh lebih mahal daripada biasanya. Termasuk semua bahan yang dibutuhkan, itu akan menelan biaya 30.000 emas. Selain itu, harga ini tidak dapat didiskon. Bolehkah aku tahu jika Lord Protector masih ingin menggunakan desain ini untuk membangun kota kamu? 30.000 emas, Si Feng mengerutkan kening. Dia mengira harganya mungkin cukup tinggi, tetapi dia tidak mengharapkannya ini tinggi. Itu adalah 30.000 emas. Dia bisa membangun 5 kota dengan desain utama dengan uang sebanyak itu. Bab 1104 Kota Menengah. Si Feng merasakan kepalanya sakit ketika mendengar harga dari administrator. Pada kenyataannya, ini dianggap murah. Kota menengah seharusnya tidak muncul pada tahap permainan ini. Di masa lalu, kota menengah pertama hanya muncul setelah pemain utama mencapai level 60. Selama waktu itu, pemain ahli tingkat 2 adalah hal biasa. Namun, saat ini, pemain utama bahkan bukan level 40. Pemain utama game dapat memperoleh uang jauh lebih cepat di level 60 dari level 40. Setelah itu, Si Feng menyerah untuk membangun kotanya dan menyimpan Grandmaster Town Design sebelum meninggalkan ruang VIP. Rekonstruksi kota hanyalah salah satu manfaat dari kota menengah. Merekonstruksi kota itu tidak perlu dibuka kembali untuk umum. Saat ini, Si Feng tidak memiliki koin. Karenanya, dia bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bagaimanapun, kota hutan batu telah berhasil dipromosikan menjadi kota menengah. Desain Grandmaster tidak kemana-mana. Dia hanya bisa mengoperasikan kota hutan batu seperti biasa. Tidak akan terlambat untuk merekonstruksi kota setelah beberapa hari mendapatkan uang. Di lounge lantai 2 dari Candlelight Trading Firm, Yuan Tixin dan Purple Jade keduanya duduk diam di dalam lounge. Paman Yuan, aku khawatir kita akan kesulitan menyelesaikan perdagangan ini. Untuk beberapa alasan, energi jahat di kota hutan batu secara bertahap menghilang. Hanya masalah waktu sebelum kota hutan batu pulih. Zero Wing tidak akan tertarik dengan kondisi kami, kata Purple Jade setelah selesai membaca informasi yang dikirimkan oleh Secret Pavilion. Sambil tersenyum, dia berkata, Blackwater, Heavens Burial, dan Pantheon telah sangat menderita. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan kota hutan batu, tetapi mereka juga kehilangan semua anggota yang telah mereka kirim. Ini adalah pertama kalinya Pantheon menderita kerugian besar sejak bergabung dengan domain dewa. Mereka pasti memiliki kekacauan untuk dibersihkan. Hubungan antara kekuatan super dunia game virtual tidak senyaman yang dipikirkan semua orang. Jika diberi kesempatan, kekuatan ini akan lebih dari rela mencekik saingan mereka sampai mati. Lagi pula, sumber daya setiap game terbatas. Jika mereka memiliki satu pesaing yang kurang, mereka dapat mengklaim lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri. Pantheon kehilangan 1 legiun kartu truf dan 2 legi inti dalam perang ini, itu total 3.000 ahli. Ini akan menjadi pukulan signifikan bagi super guild manapun. Hilangnya legiun kartu truf sangat parah. Setiap pemain yang mampu bergabung dengan pasukan kartu truf super guild bisa mencapai lantai ke-6 menara trial di tingkat minimum. Pakar semacam itu sangat langka di persekutuan kelas 1. Di mata pemain biasa, mereka yang mencapai lantai 5 sudah dianggap ahli, apalagi lantai 6. Zero Wing benar-benar tidak dapat diprediksi. Yuan Tixin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak heran mereka tidak takut saling menghancurkan dengan Blackwater. Namun, ini tidak memengaruhi rencana kami dengan cara apapun. Bahkan jika Stone Forest Town pulih, itu akan memakan banyak waktu dan sumber daya. Sementara itu, perusahaan perdagangan Candlelight tidak bisa menunggu selama itu. Terlebih lagi bagi Zero Wing. Dia belum berbicara melalui topinya. Saat ini, baik Blackwater dan perusahaan perdagangan surgawi menekan firma perdagangan Candlelight. Meskipun Candlelight masih memiliki pengaruh besar di pasar Star Moon Kingdom dan mempertahankan lalu lintas hariannya, berapa lama hal itu akan berlangsung? Baik Blackwater dan perusahaan perdagangan surgawi menurunkan harga mereka dan menjual barang-barang mereka dengan kerugian. Mereka juga bisa menjaga ini untuk waktu yang cukup lama karena dana mereka yang berlimpah dan koneksi yang kuat. Namun, bagaimana dengan firma perdagangan lilin? Perusahaan perdagangan cahaya lilin tidak memiliki dana yang berlimpah atau koneksi yang kuat.
Satu-satunya ibu kota adalah Stone Forest Town. Tidak mungkin Candlelight bisa memenangkan perang harga melawan Blackwater and Heavenly Tradings. Selain itu, tanpa koin yang memadai, Zero Wing tidak dapat terus berkembang. Sekarang Zero Wing berada di pusat perhatian. Ini adalah kesempatan sempurna bagi persekutuan untuk mengembangkan dan memperlebar jarak antara dirinya dan Blackwater. Jika Zero Wing hanya melanjutkan pengembangannya setelah Blackwater pulih, persekutuan akan berada dalam masalah besar. Jika Blackwater memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Zero Wing lagi, itu akan membutuhkan lebih banyak tindakan pencegahan dan tidak akan lengah seperti dalam perang ini. Selanjutnya, Zero Wing saat ini memiliki perjanjian dengan Pavilion Rahasia untuk menyerahkan Mount Perunggu dan perangkat penguatan. Barang-barang ini sangat mahal, mendapatkannya tidak akan mudah. Jika Zero Wing ingin mendapatkan lebih banyak koin, bekerja dengan Secret Pavilion tidak diragukan lagi merupakan keputusan terbaik. Sama seperti Yuan Tixin dan Purple Jade diam-diam mendiskusikan situasi Zero Wing, Si Feng, saat ini menyamar sebagai api hitam, memasuki ruang tunggu. Sungguh penindasan mental yang kuat. Yuan Tixin terkejut ketika dia melihat Si Feng. Bertemu dengan orang itu secara pribadi terasa sangat berbeda dari menonton Si Feng di layar. Meskipun Si Feng telah menyembunyikan efek cahaya senjata dan peralatannya dan menutupi auranya, Yuan Tixin, dengan pengalamannya yang berlimpah, segera merasakan atmosfer berbahaya yang datang dari Si Feng. Pendekar pedang ini merasa seperti seekor naga yang bersembunyi di dalam air. 6 item epic. Setelah diperiksa lebih dekat, bibir Yuan Tixin tanpa sadar berkedut. Dalam Guts Domain, perbedaan antara item epic dan item dark gold tidak terbatas pada efek aura mereka. Ada juga perbedaan besar dalam bahan yang digunakan untuk memproduksinya. Bahkan jika Si Feng mencoba menyembunyikan efek cahaya itemnya, pemain yang terbiasa dengan materi dapat dengan mudah mengenali kualitas item. Yuan Tixin telah meneliti berbagai bahan yang tersedia di domain Guts secara tepat untuk mengukur kekuatan orang lain. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli yang memilih untuk tidak menonjolkan diri di domain dewa. Jika dia tahu cara menentukan kualitas peralatan, jika dia bertemu dengan seorang ahli independen, dia mungkin bisa merekrut mereka ke Pavilion Rahasia. Adapun musuh-musuhnya, ia bisa menggunakan pengetahuan ini untuk mengukur kekuatan mereka dan merespons dengan tepat. Paman Yuan, apakah kamu yakin? Purple Jade sedikit ragu ketika dia mendengar kata-kata Yuan Tixin. Bahkan ketua persekutuan mereka tidak memiliki sebanyak 6 item epic padanya. Paling-paling ia memiliki sekitar 3. Item epic itu terlalu langka. Bahkan Grand Lords jarang menjatuhkan mereka. Karena itu, bahkan sekarang, dia hanya memiliki 2 item epic. Meski begitu, banyak eselon atas persekutuan sangat iri padanya. Dari 2 item epic, satu adalah senjata sementara yang lain adalah sepasang sepatu. Dia telah mendapatkan sepatu selama pertemuan yang kebetulan. Namun, perjumpaan itu membuatnya membutuhkan tingkat dan banyak usaha. Sedangkan untuk senjata, persekutuan telah memberikannya kepadanya karena statusnya sebagai jenius terbaik persekutuan. Bahkan seorang jenius seperti Cold Autumn belum menerima item epic. Namun, Si Feng memiliki 6 item epic. Siapapun akan mempertanyakan masalah ini. Apakah kamu meragukan penilaian orang tua ini? Yuan Tixin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya pada Purple Jade. Meskipun dia bukan tandingan untuk gadis kecil dalam hal potensi, dia bisa peringkat di antara 5 besar di guild ketika datang untuk menilai kualitas item. 6 item epic. Apakah ini rahasia kekuatan Black Flame? Saat Purple Jade diam-diam menyaksikan Si Feng mendekat, keinginannya untuk menantang pria itu untuk bertarung segera padam. Hanya mereka yang menggunakan item epic yang tahu kekuatan mereka. Jika 2 petarung memiliki standar tempur yang kira-kira sama, satu dengan 6 item epic akan menginjak-injak satu dengan hanya 2. Selain itu, standarnya lebih lemah daripada Si Feng. Dengan menantangnya sekarang, dia hanya meminta pemukulan. Setelah Si Feng duduk dan sebelum Yuan Tixin berbicara, dia menerima pesan dari persekutuannya. Kota Hutan Batu telah dipromosikan menjadi kota menengah. Bab 1105 Kota Emas. Yuan Tixin menjadi linglung setelah dia membaca pesan. Kota menengah. Meskipun Pavilion Rahasia telah merebut banyak kota, mereka semua masih jauh dari menjadi kota menengah. Paman Yuan, apa yang terjadi? Tanya Purple Jade penasaran ketika dia melihat Yuan Tixin keheningan panjang meskipun kedatangan Si Feng. Yuan Tixin akhirnya bereaksi, mengembalikan tatapannya ke Si Feng dengan tatapan bingung. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah mengungkap semua rahasia Zero Wing, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang persekutuan sekali lagi. Apakah Zero Wing benar-benar tidak memiliki latar belakang seperti yang dia pikirkan? Yuan Tixin tidak menanggapi pertanyaan Purple Jade.
Sebagai gantinya, dia tersenyum pada Si Feng dan berkata, "Aku benar-benar harus memberi selamat padamu, pemimpin persekutuan api hitam. Kamu tidak hanya mengalahkan Blackwater, tetapi kamu juga mempromosikan kota hutan batu menjadi kota menengah." Meskipun Yuan Tixin tersenyum, dalam hati, dia sangat frustrasi. Sekarang Zero Wing memerintah atas kota menengah, dia tidak punya pilihan selain menempatkan lebih penting pada persekutuan. Kota menengah menempati jauh lebih banyak tanah daripada kota dasar. Ini juga memiliki lebih banyak fitur. Jika seseorang menyebut Stone Forest Town Gunung Emas ketika itu adalah kota dasar, maka sebagai kota menengah, itu adalah Gunung Berlian. Mengesampingkan kedekatan Stone Forest Town dengan pegunungan Stone Claw, battle arenanya saja bisa menghasilkan banyak Nullwing. Selain itu, banyak perusahaan ingin membuka toko virtual mereka sendiri di kota. Sebelumnya, kota hutan batu sama berharganya dengan 4 atau 5 kota dasar. Kota ini menarik banyak perusahaan. Sayangnya, harga yang diminta Zero Wing terlalu tinggi, menyebabkan banyak dari perusahaan-perusahaan ini menghindar. Namun, sekarang Stone Forest Town telah menjadi kota menengah, bahkan orang bodoh pun bisa melihat nilainya. Kemungkinan besar, kondisi Zero Wing sebelumnya tidak akan lagi menghalangi investasi perusahaan. Banyak perusahaan pasti akan mau berinvestasi di kota terlepas dari biaya. Saat ini, Zero Wing tidak kekurangan koin, kredit, atau pemain. Itu bahkan mendapatkan prestise. Masa depan Zero Wing tidak terbatas pada saat ini. Kondisi yang telah disiapkannya untuk menawarkan Zero Wing kemungkinan besar tidak menarik bagi persekutuan sekarang. "Terima kasih," jawab Si Feng sopan. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan, "Jika kamu datang untuk membeli desain menara sihir, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa Zero Wing tidak memiliki niat untuk menjualnya." Pemimpin Guild Black Flame, kamu bercanda. The Secret Pavilion sudah menyerah untuk membeli desain. Sebagai gantinya, dengan imbalan membangun satu menara ajaib untuk kami ingin menawarkan kamu tanah berpotensi tinggi di 5 kota besar, masing-masing dengan populasi pemain dalam jutaan. "Bagaimana dengan itu?" tanya Yuan Tixin. Setelah memikirkan situasinya, daripada mencoba mendapatkan desain menara sihir, dia akan memilih hal terbaik berikutnya. Namun, ketika Purple Jade mendengar ini, dia terkejut. Seberapa berhargakah Lance berpotensi kota-kota besar, tepatnya? Berbagai geng besar sudah membeli tanah ini. Mereka tidak mungkin dibeli dengan harga yang wajar, namun Yuan Tixin baru saja menawarkan 5 tanah untuk satu menara sihir. "Tawaranmu cukup menggoda. Namun, aku harus menolak," Si Feng menjawab, menggelengkan kepalanya. 5 bidang tanah ini dengan mudah bernilai 30 atau 40 ribu emas total saat ini. Terlebih lagi, nilai mereka pasti akan meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan jika dia menyewakan tanah ini, daripada menggunakannya sendiri, dia bisa mendapatkan jumlah yang besar. Namun, desain menara sihirnya hanya memiliki 2 kegunaan tersisa. Di antara mereka, dia telah setuju untuk memesan 1 untuk kota awal. Bahkan jika dia memperdagangkan menara sihir yang tersisa untuk 5 tanah berpotensi tinggi, perdagangan itu tidak akan menguntungkan bagi perusahaan perdagangan cahaya lilin yang terlalu banyak. Penolakan langsung Si Feng mengejutkan Yuan Tixin dan Purple Jade. Memperoleh 5 bidang tanah ini sama dengan mendapatkan 5 juta pelanggan tambahan. Bahkan pemimpin Guild Super Guild akan berhenti untuk mempertimbangkan tawaran seperti itu. Namun Si Feng telah menolaknya tanpa berkedip. Purple Jade bahkan mulai bertanya-tanya apakah Si Feng benar-benar memahami nilai Lance ini. Kenapa lagi dia menolak tawaran itu dengan tegas? "Bolehkah aku tahu berapa banyak pemimpin persatuan Black Flame inginkan untuk sebuah menara?" tanya Yuan Tixin, menggertakkan giginya. Pavilion rahasia bertekad untuk mendapatkan menara sihir. Pemimpin persekutuan secara khusus mengulangi ini dalam percakapan mereka. "Aku ingin Lance di kota-kota ini. Ada total 20 lokasi. Aku percaya pavilion rahasia harus mampu mendapatkannya." Si Feng kemudian mengungkapkan daftar beberapa kota NPC kecil. Sebagian besar kota-kota ini memiliki populasi di bawah 100 ribu, dengan beberapa serendah 30 ribu. Kota-kota ini juga tersebar, meliputi 11 kerajaan dan 2 kerajaan. Ketika Yuan Tixin mendengar bahwa Si Feng menginginkan 20 bidang tanah, dia hampir mengutuk pria itu. Namun, ketika dia membaca daftar itu dan memperhatikan bahwa semua nama itu milik kota-kota kecil, dia tercengang. Bahkan jika dia menambahkan semua populasi pemain kota, totalnya kurang dari 2 juta. Apalagi lahan di lokasi tersebut tidak memiliki banyak potensi. Dia tidak bisa memahami apa yang ada dalam pikiran Si Feng. Namun, ini adalah kabar baik bagi Secret Pavilion. "Pemimpin Guild Black Flame, apakah ini yang kamu inginkan?" tanya Yuan Tixin.
Dia ragu bahwa Si Feng sangat murah hati. Tentu saja tidak. Aku masih menginginkan biaya konstruksi 20.000 emas. Melihat skeptisisme Yuan Tixin, Si Feng tidak punya pilihan selain menyatakan harga yang lebih masuk akal. Sejujurnya, harganya cukup tinggi. Bahkan Si Feng berpikir bahwa dia merobek pavilion rahasia. Meskipun 20 bidang tanah ini tidak terlalu mahal, mereka melayani tujuan yang bagus. Namun, bahkan jika dia ingin membeli tanah ini sendiri, dia tidak bisa. Persekutuan besar dan kecil lainnya sudah menduduki mereka. Persekutuan ini hanya akan berpisah dengan tanah dengan harga yang wajar jika keberadaan seperti pavilion rahasia mengambil tindakan. Di masa lalu, kota-kota Lans ini telah dikenal sebagai kota emas. Kota-kota ini telah mendapatkan nama itu karena kedekatannya dengan peta tingkat tinggi yang menyediakan Diamond Wood. Kayu berlian adalah jenis kayu langka di domain dewa. Itu secara khusus digunakan untuk memproduksi kapal berpangkat tinggi. Bahkan jika Diamond Wood digunakan untuk menghasilkan speedboat umum, standar perahu itu hampir akan berada pada level yang sama dengan bronze speedboat. Karenanya, Diamond Wood menjadi sangat populer di antara berbagai guild besar dan tim petualang pelaut. Sayangnya, Diamond Wood sangat langka. Banyak kerajaan dan kerajaan tidak memiliki peta yang menyediakan kayu, termasuk kerajaan bintang bulan. Sekarang dia memiliki galangan kapal menengahnya sendiri, dia harus bersiap. Di masa lalu, dia tidak memiliki kesempatan ini. Sekarang kesempatan itu ada di hadapannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Tanah di kota-kota ini telah dijual dengan harga astronomi selama kehidupan sebelumnya. Saat itu, 50.000 emas adalah minimum untuk membeli satu bidang tanah. Tidak seperti bahan biasa, pemain tidak bisa menyimpan kayu yang dimaksudkan untuk membuat perahu di ruang tas mereka. Sebaliknya, pemain harus mengangkut kayu dengan ukuran penuh. Selain itu, bahkan ketika kayu mencapai kota NPC atau kota, masih sangat merepotkan untuk mengangkut kayu ke tujuan akhirnya. Tentu saja, pemain bisa memanfaatkan susunan teleportasi untuk mengangkut kayu. Hanya saja, harga teleportasi satu lok jauh lebih tinggi daripada teleportasi pemain. Di masa lalu, metode transportasi yang paling umum adalah kereta transportasi. Namun, akan sangat bodoh untuk mengangkut satu batang kayu setiap perjalanan. Oleh karena itu, pemain biasanya menimbun kayu sebelum mengangkutnya sekaligus. Namun, kota-kota NPC dan kota-kota tidak mengizinkan pemain untuk meninggalkan tumpukan item di jalanan. Jika ada yang berani melakukannya, barang-barang mereka akan segera disita. Karena ini, berbagai persekutuan besar membutuhkan gudang untuk menyimpan materi. Sederhananya, guild di masa lalu telah menghabiskan 50.000 emas untuk membeli gudang untuk kayu berlian mereka.